Meskipun sempat mendapatkan jeda selama 1 pekan, akhirnya One Piece Chapter 1037 akan rilis kembali. Nah, pada chapter sebelumnya kita telah mendapatkan momen epik di mana Zoro telah berhasil mengalahkan King dan Sanji berhasil mengalahkan Queen. Kali ini tampaknya kejutan besar pun akan dihadirkan oleh Oda Sensei pada manga One Piece Chapter 1037. So, tanpa banyak basa-basi lagi, berikut ini merupakan spoiler One Piece Chapter 1037. One Piece Chapter 1037 kali ini diberi judul Suron Hake, dan kemungkinan besar judul chapter kali ini akan berhubungan dengan jurus milik Kaido. Nah, di awal chapter dibuka dengan memperlihatkan informasi bahwa festival api yang terjadi di ibu kota bunga akan segera berakhir. Di sisi lain, kemudian kita diperlihatkan kembali pertarungan Luffy melawan Kaido yang tampaknya benar-benar terjadi sangat sengit sekali. Di sela-sela pertarungannya melawan Luffy, Kaido kemudian meminum sake. Uniknya, Kaido meminum sake ini untuk mengeluarkan jurus barunya yang diberi nama Suron Hake. Yap, Suron Hake ini merupakan teknik Kaido yang dia gunakan ketika dia sedang mabuk. Nah, menariknya saat Kaido mabuk, Kaido ini tampaknya mengalami perubahan emosi pada dirinya. Terkadang Kaido ini merasakan sedih, namun dia juga kemudian berubah menjadi marah, ataupun tiba-tiba dia menangis. Lalu Kaido pun melakukan serangan lagi, dan kali ini serangan Kaido tersebut diberi nama Gundari Ryugusen. Tak tinggal diam, kemudian Luffy pun menyerang Kaido secara bersamaan menggunakan teknik Gomu Gomu no Rock Gatling. Kemudian Shin pun berpindah dan membawa kita ke istana Pangea yang berada di Mary Joyce. Di panel ini kita pun sedikit dibuat kaget dengan diperlihatkannya para Gorosei yang sedang membicarakan penangkapan Nico Robin. Tentunya ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, sampai-sampai Gorosei ini turun tangan dalam mengatur penangkapan Nico Robin. Mungkinkah Nico Robin ini juga menjadi sebuah target dari Im Sama? Namun terlepas dari itu semua, kita pun diperlihatkan juga kapal-kapal perang milik pemerintah dunia yang sudah mulai mendekati perairan negeri Wano. Menariknya, salah satu seseorang yang berada di kapal itu kemudian menginformasikan kepada Gorosei bahwa mereka melihat sebuah bayangan yang sangat mengerikan. Meskipun pada bocoran spoiler kali ini kita belum mendapatkan informasi yang jelas, namun bayangan tersebut tampaknya membuat pasukan pemerintah dunia ini sangat ketakutan. Nah, para Gorosei pun kemudian mengatakan bahwa tidak mungkin bayangan tersebut adalah sosok yang mereka bayangkan selama ini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, menurut Gorosei, bayangan tersebut hanyalah sebuah legenda, dan sudah sejak ribuan tahun yang lalu, bayangan yang dimaksud tersebut tidak pernah muncul kembali. Dari sini saja tentunya ini benar-benar sesuatu hal yang sangat mengejutkan dan menjadi sebuah misteri baru dalam cerita One Piece. Menurut Mimin sih, kemungkinan besar jika Gorosei sampai ketakutan seperti itu, sosok legenda tersebut ada hubungannya dengan abad kekosongan atau Void Century, di mana sejarah tentang hancurnya kerajaan kuno disembunyikan oleh pemerintah dunia. Itu sebabnya Kaido sengaja datang ke negeri Wano karena Kaido sepertinya banyak mengetahui tentang Wano Kuni. Dan tentunya bukan hal yang tidak mungkin jika Kaido tidak tahu tentang sosok legenda ini. Atau bisa jadi sosok Akagami no Seng lah yang telah memberitahu kepada Kaido saat negosiasi agar Kaido tidak datang ke pertempuran besar di Marineford. Nah, selain itu ada hal menarik lain yang mungkin bisa menjadi sebuah petunjuk besar, yaitu ketika perjalanan Marco datang ke Onigashima bersama dengan Nekomamushi, Marco pernah mengatakan bahwa tempat itu sekarang bernama Onigashima, di mana hal ini seperti menunjukkan sebuah petunjuk bahwa ada nama lain sebelum Onigashima yang kemungkinan besar berhubungan dengan sosok legenda yang dimaksud oleh Gorosei. Tapi jika sosok legenda ini melindungi negeri Wano dan dikatakan baru bangkit kembali setelah berabad-abad tahun lamanya, bisa jadi kemungkinan kecilnya sosok yang dimaksud oleh Gorosei ini adalah Zunisa. Karena seperti yang kita tahu, ketika Arzu, orang yang pernah memerintahkan Zunisa ini adalah Momonosuke yang merupakan klan Kozuki. Tapi kemungkinan jika ini Zunisa sangat kecil sekali, karena Zunisa ini berjalan selama ratusan tahun, dan pastinya Gorosei pun tahu tentang Zunisa dan pasti tidak akan terkejut.
Ya semoga saja Mimin sih berharap jika sosok legenda ini merupakan karakter baru yang akan ditampilkan oleh Oda Sensei. Di sisi lain, hal baru yang tak kalah mengejutkan lagi adalah ketika Gorosei mengatakan tentang buah iblis dan bagaimana mereka memberikan nama buah iblis tersebut dengan nama palsu. Tentunya dengan sebuah tujuan menyembunyikan nama asli dari buah iblis itu. Wah, sebuah teka-teki baru lagi yang diberikan oleh Oda Sensei. Menarik jika benar tujuan Gorosei ini ingin menyembunyikan sesuatu tentang buah iblis ini, maka artinya jika buah iblis ini terungkap nama aslinya, maka akan sangat merugikan sekali bagi pemerintah dunia. Sebenarnya Mimin mulai berpikir jika ini ada kaitannya dengan buah iblis Gomu Gomu no Mi ketika insiden Akagami no Sen mengambil dari tangan Wushu yang ketika itu masih menjadi agent dari pemerintah dunia. Namun hal ini justru langsung dibantah dalam spoiler kali ini. Karena menurut informasi buah iblis yang dimaksud oleh Gorosei tersebut bukanlah buah iblis Gomu Gomu no Mi. Nah, jika artinya bukan buah iblis Gomu Gomu no Mi, pemerintah dunia pastinya menganggap buah iblis tersebut sangatlah spesial yang juga sangat berarti bagi mereka. Lantas, yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah apakah buah iblis yang dimaksud oleh Gorosei ini ada hubungannya dengan sosok Imisama yang dirumorkan memiliki kekuatan abadi? Atau justru ada hubungannya dengan sosok legenda dan topi jerami raksasa yang dilihat oleh Imisama saat di Mary Joyce? Tentunya akan sangat menarik sekali untuk dinantikan. Nah, di akhir chapter 1037 kali ini ditutup dengan sebuah informasi mengenai identitas bayangan yang dilihat oleh orang-orang pemerintah dunia yang berada di kapal perang tersebut. Dan sosok bayangan itu ternyata adalah sosok raksasa yang menunjukkan wujud aslinya. Namun belum diketahui dengan jelas sih seperti apa wujud asli dari sosok ini. Yes, chapter yang sangat seru untuk dinantikan. Meskipun judul chapter kali ini berfokus pada Kaido, namun dua misteri baru yang dihadirkan oleh Oda Sensei dalam chapter kali ini seakan-akan menjadi fokus utama. Jika benar buah iblis dan bayangan legenda ini saling berhubungan, bisa jadi arc Wano kali ini benar-benar akan segera berakhir. Apalagi arc Wano kali ini menjadi arc terpanjang dalam cerita One Piece saat ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu spoiler One Piece chapter 1037. And see you next time.